Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matrim Privat. Kita akan bahas ya untuk part kedua, insya Allah nomor 12 sampai dengan nomor 20. Saya ambil dari buku Intan Pariwara Matematika kelas 11 penilaian harian. Bab turunan ya ini ya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 63x min 90. Absis titik-titik stasioner fungsi f adalah, ditanya titik stasioner ya. Syaratnya titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Ya, kita turunkan ya. X pangkat 3 saya turunkan menjadi 3x kuadrat. Ini ya, 2 kalikan min 15, maka min 30x plus 63. Itu sama dengan 0. Begitu ya. Saya bagi berapa? Bagi 3 bisa enggak? Bisa ya. Saya bagi dengan 3, maka menjadi x kuadrat min 10x plus 21 sama dengan 0. Saya faktorkan ya, maka ini x, 7 kalikan 3. Min sama min. Min 7 tambah min 3 kan min 10 gitu ya. Min 7 kalikan min 3 itu plus 21. X sama dengan 7, x sama dengan 3 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Nomor 13. Fx 2x pangkat 3 ditambah dengan 24x kuadrat ditambah 72x min 15. Naik pada interval. Ya, ini yang kita cari adalah fungsi naik. Fungsi naik itu memiliki syarat apabila f aksen x lebih besar dari 0. Ya, maka kita akan mencari titik stasionernya dulu ya. Titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan 2 kalikan 3, 6, 6x kuadrat. 2 kalikan 24 itu adalah 48x ditambah 72 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya, masing-masing saya bagi dengan 6. X kuadrat ditambah 8x ditambah 72 dibagi 6 itu adalah 12 sama dengan 0. Oke, saya faktorkan x. 12 itu adalah 6 kalikan 2, sini plus ya. X sama dengan 6, min 6 ya. Maaf. Harusnya x sama dengan min 6 atau x sama dengan min 2 ya. Saya akan buat garis bilangan di sini. Terjadi pada saat min 6 dan min 2. Saya masukkan angka 0 aja ya. 0 di sini dimasukkan ke mana, Mbak? Kita masukkan ke persamaan terakhir aja ya. X-nya 0, ketemunya plus 12, maka positif. Negatif, sini otomatis positif. Pada saat kurva naik, syaratnya adalah f aksen lebih besar dari 0. Maka kita cari yang hasilnya pada HP positif. Oke, maka cara membacanya x kurang dari min 6 atau x lebih besar dari min 2. Begitu ya, jawabannya adalah A. 14. Ditanya fungsi turun ya, Dek ya. Oke, langkah pertama kita akan mencari titik stasioner, sama saja. Terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya, 3x pangkat 2 min 6x min 45 sama dengan 0. Saya sederhanakan, masing-masing saya bagi 3. X pangkat 3 min 2x min 15 sama dengan 0. Saya faktorkan x, 5, 3. Maka sini min, sini plus ya. X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Setelah ketemu titik stasionernya, saya akan membuat garis bilangan. Di sini ada min 3, di sini ada 5. Saya buat angka 0 di sini ya. Kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke persamaan ya. Pada saat X-nya 0, ini 0, ketemunya adalah min 15. Maka pada saat X-nya 0, ketemunya negatif. Maka sini positif, sini positif. Yang ditanya interval turun
turun itu terjadi dengan syarat pada saat f aksen X kurang dari 0. Maka kalian carilah yang negatif. Oke ya. Maka cara membaca bagaimana? X lebih besar dari min 3 tetapi kurang dari 5. Begitu. Mana dik jawabannya? Jawabannya B ya. Lanjut ke soal nomor 15. Garis G menyinggung fungsi X pangkat 3 ya pada titik X, Y. Ya, absisnya adalah min 2. Persamaan garis G. Ya, ditanya adalah persamaan garis singgung. Karena G ini adalah menyinggung kurva ya. Ini adalah kurva X pangkat 3. Oke, rumusnya PGS itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita mencari gradien dulu ya. Gradien itu rumusnya apa? Gradien itu sama saja dengan turunan kurva. Di sini kurvanya adalah ini deh, X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X min 1. Kita turunkan ya. Maka ini turunannya adalah 3X kuadrat. 2 kalikan 2, 4X. Ini turunannya adalah 3. Ya, ternyata berabsis min 2. Absis itu X-nya ya. Jadi X-nya tuh min 2. Saya substitusikan 3 min 2 kuadrat, 4 min 2 ditambah 3. Min 2 kuadrat itu 4 kalikan 3, 12. 4 kalikan min 2 itu min 8 ditambah 3. 12 tambah 3 berapa? 15 ya. 15 saya ambil 8 itu 7. Ketemu deh gradiennya 7. X min, ini ya, absisnya min 2, maka jadi plus 2. Y min, Y1-nya bagaimana Mbak? Kalau mencari Y1, maka nanti F-nya saya substitusikan pada saat absisnya min 2. Ya, jadi min 2 ini kita masukkan ke kurva. Ya, ini saya hapus dulu ya. Jadi untuk mencari Y1, absis ini, si X sama dengan min 2, kita substitusikan ke kurva. Nanti ketemu Y-nya. Ya, oke ya, paham ya. Saya masukkan min 2 pangkat 3 ditambah 2 min 2 pangkat 2 ditambah 3 kalikan min 2 dikurangi 1. Min 2 pangkat 3 itu min 8, ini 4 kalikan 2 adalah plus 8, min 6, min 1. Ini hilang ya dek, maka min 7. Inilah Y1-nya, min 7 jadi plus 7. Oke, Y plus 7 sama dengan 7X plus 14. Dikali pelangi seperti ini. Oke, Y sama dengan 7X, 7-nya ke sana, jadi min 7 plus 7 ya, 14 kurangi 7. 7X plus 7, ada nggak? Ada ya, jawabannya adalah B. Bagaimana adik-adikku semuanya? Paham ya? Silakan kalian ulang kembali. Nomor 16, ditanya persamaan garis normal. Kalau mencari persamaan garis normal, kalian mencari gradien garis singgung dulu. Nanti gradien garis singgung dikali gradien garis normal itu nilainya min 1. Jadi garis normal itu selalu tegak lurus terhadap garis singgung. Ya. Sedangkan gradien garis singgung itu turunan kurva. Cara mencarinya ya. Saya turunkan fungsinya 3 kalikan 3, 9X kuadrat, min 3. Ternyata pada saat absisnya 1. 9, 1 kuadrat min 3. 9 kurangi 3 berapa, Dek? 6 ya? Iya. Berarti gradien garis singgungnya itu adalah 6, dikali dengan gradien garis normal sama dengan min 1. Maka gradien garis normal sama dengan min 1/6. Begitu ya. X-nya sudah ada Mbak. Nanti Y1-nya berapa? Sama seperti tadi. Kalau mencari Y1 itu sama saja si kurva saya substitusikan terhadap absisnya. Absisnya 1 ya. Maka 3, 1 pangkat 3 dikurangi 3 kalikan 1 ditambah 2. 3 min 3 plus 2 ya. Jawabannya 2. Inilah Y1-nya, inilah X1-nya, inilah gradien garis normalnya. Saya akan membuat persamaan garis normalnya.
Rumusnya Y min Y1 sama dengan gradien garis normal X min X1. Y min, Y1-nya 2 ya. Gradiennya adalah min 1/6, X, X1-nya 1. Oke, semua saya kali dengan 6, maka menjadi 6Y min 12. Min 1/6, saya kali dengan 6, itu kan sisa min 1. 6 dikali dengan min 1/6 itu kan min 1 ya. Min 1 kalikan X itu adalah min X. Min 1 kalikan min 1 itu adalah plus 1. Begitu ya guys. Lalu saya pindah ruaskan ke sana X-nya. Maka X plus 6Y. Min 12-nya saya pindah ruas. Maka menjadi plus 12 ditambah 1. 13. Ya. Inilah PGN-nya. Persamaan garis normalnya. Ada ya. Jawabannya B. Silakan kalian ulang kembali jika ada yang terlewat ya. Kita masuk nomor 17. Ditanya titik belok kurva. Kalau mencari titik belok kurva, langkahnya kita mencari titik stasioner ya. Tetapi titik stasioner untuk titik beloknya itu menggunakan F aksen 2-nya, Dek. Nah, kayak gini. Berarti kita turunkan 2 kali ya. Saya akan turunkan 1 dulu, F aksen X, itu kan berapa, Dek? 4 kalikan 3, 12 ya, 12X kuadrat. 3 kalikan min 8, itu min 24X. Oh, ini X pangkat 3, sorry. Ini X kuadrat, 2 kalikan 6, itu adalah 12X. Lalu, F aksen 2-nya, 3 kalikan 12, itu adalah 36X kuadrat, min 2 kalikan min 24 itu adalah 48X plus 12. Inilah F aksen 2-nya ya. Lalu saya akan mencari titik stasionernya. Untuk titik belok loh ya, bukan kurva naik turun ya. Terjadi pada saat F aksen 2X sama dengan 0. Oke, saya substitusikan F aksen 2-nya 36X kuadrat min 48X plus 12 sama dengan 0. Saya bagi dengan 12 ya, bisa ya. 36 dibagi 12 itu adalah 3. 48 dibagi 12 itu adalah 4 ya. Ini plus 1 sama dengan 0. Ya, saya faktorkan 3X, X, 1, 1. Maka nanti sini min ya. Ya, seperti ini. X sama dengan 1/3. X sama dengan 1. Ya, inilah titik stasioner untuk mencari titik belok. X 1/3 dan X1 kita substitusikan. Substitusikannya kemana, Mbak? Substitusikannya ke kurva awal. Begitu deh ya. Pada saat X-nya 1/3, sepertinya kita tidak perlu menghitung. Karena lihat ya, di sini X-nya tidak ada yang 1/3. Ya. Maka saya akan membuat pada saat X-nya 1. Oke, pada saat X-nya 1, saya substitusikan ke kurva awal ya. F1 sama dengan 3, 1 pangkat 4 dikurangi 8, 1 pangkat 3 ditambah 6, 1 kuadrat ditambah 3. 3 min 8 ditambah 6 tambah 3 ya. Iya gitu. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12, 12 kurangi 8 itu adalah 4. Ya, inilah titik beloknya. Titik beloknya itu pada saat X-nya 1, Y-nya 4. Jawabannya adalah E, begitu. Semangat ya. Jadi kalau untuk mencari titik belok, yang membedakan hanya di titik stasionernya terjadi pada saat F aksen X, F aksen 2 ya, sama dengan 0. Setelah ketemu titik stasionernya, baru kita substitusikan ke kurva awal. Ya, begitu ya. Lanjut, nomor 18. Ini sudah masuk ke soal cerita. Sebuah bola besi, berarti bentuknya bola ya deh, memuai dengan laju pertambahan volume. Ini laju pertambahannya 6,4 pi cm3 tiap detik. Maka diketahui dV per dt-nya itu adalah 6,4 pi cm3 per detik. Laju pertambahan panjang jari-jari bola besi pada saat R-nya 2. Yang ditanya adalah lajunya, jari-jari ya, tiap satuan waktu.
Ini berapa? Begitu guys. Pada saat R-nya 2 cm. Nah, ya, langkah pertama saya akan mencari volume. Rumus volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3. Ya, lalu saya akan turunkan ya, dV per dr. Turunan volume terhadap jari-jari ya. Jadi, yang sebagai variabel di sini adalah jari-jari. Oke ya, 3 kalikan 4/3 pi R kuadrat. Nah, begitu ya. Maka ini kan 3-nya hilang, maka jadinya 4 pi R kuadrat. Inilah dV per dr. Lalu saya masukkan ke rumus dV per dt, itu rumusnya adalah dV per dr dikali dr per dt. Dan sebenarnya hilang tuh. Nah, nanti kan bersisa dV per dt. Nah, kan sesuai ya dV per dt. Oke? Ya, dV per dt itu adalah 6,4 pi. dV per dr itu adalah 4 pi R kuadrat. Nanti dr per dt-nya ketemu. Ya, maka ini jadi bagaimana ya? 6,4 dibagi dengan 4 adalah 1,6 ya. 1,6 pi-nya hilang dibagi dengan R kuadrat. Inilah dr per dt-nya. Ternyata pada saat jari-jarinya 2 cm. Saya masukkan 1,6 per 2 kuadrat itu 4 ya. 1,6 dibagi dengan 4 itu adalah 0,4 cm per detik ya. Jawabannya itu adalah 0,4. Cicak. Oke. 19. Bu Hanif ingin membuat wadah aksesoris menggunakan selembar kertas tebal. Kertas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Ya, ini ada sebuah persegi ya. Anggap ini sisinya sama, 20, 20. Pada keempat sudut kertas gambar persegi, kertas digambar persegi. Oh iya ya, setiap sudut saya gambar persegi kembali. Nah, seperti ini dengan panjangnya X. Selanjutnya, persegi tersebut dipotong. Ya, setiap ini kita potong ya. Ini ibarat kata udah hilang. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Ya, sisa lembaran kertas ditekuk. Ya, ditekuk membentuk balok tanpa tutup. Volume maksimum wadah dicapai jika tinggi wadahnya adalah, ditanya tingginya ya, agar mencapai volume maksimum. Oke, setelah kita potong kan jadi bentuknya kayak gini ya, Dek, gambarannya. Nah, kan udah dipotong. Inilah ya. Maka ini bersisa 20 min 2x karena terpotong x sama x. Ini juga ya, 20 min 2x ya, karena terpotong x sama x. Dan nanti tingginya balok itu adalah x, kan ditekuk ke atas. Ada gambaran ya, nanti berbentuk balok tanpa tutup. Saya akan mencari rumus volumenya. Volumenya itu adalah panjang kali lebar kalikan tinggi. Panjang sama lebarnya kan sama ya, 20 min 2x. Maka saya kuadratkan, tingginya adalah x. Oke, Vx ya. Ibarat kata volume saya anggap sebagai fungsi Vx. Maka 20 kuadrat itu 400 ya, Dek. Min 2 kalikan 20 itu 40. 40 kalikan min 2 itu min 80. Min 80x. Min 2x dikuadratkan plus 4x kuadrat. Ya, dikali dengan x. Saya lanjutkan ke sana ya. Maka nanti fungsi Vx itu adalah masing-masing saya kali dengan x. 4x pangkat 3. Min 80x kali x. Min 80x kuadrat. 400 kalikan x. Plus 400x. Oke. Agar mencapai volume maksimum, maka V aksen X itu sama dengan 0. Intinya kita mencari titik stasionernya ya. Ya, maka 4 kalikan 3 itu 12 X kuadrat min 160 X plus 400 sama dengan 0. Ya, saya masing-masing bagi dengan 4. Maka menjadi 3X kuadrat min
40x plus 100 sama dengan 0. Saya faktorkan 3x, sini kan x ya. Maka ini adalah 10 kali 10. Ya, 3x kalikan 10 adalah min 30x ditambah min 10x itu kan 40, min 40x ya. Maka x sama dengan 10 per 3 atau x sama dengan 10. Yang ditanya agar volume maksimum ya, maka x-nya berapa? Gini ya guys. Untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kita bisa menggunakan turunan kedua. Apabila pada saat f aksen x itu lebih besar dari 0, maka x ini pembuat nilai minimum. Tetapi pada saat f aksen 2x hasilnya kurang dari 0, maka x ini membuat nilai maksimum. Oleh karena itu, saya akan mencari f aksen 2-nya dulu ya. Ya, f aksen 2-nya bagaimana, Mbak? Ini adalah turunan kesatunya nih yang ini. Ya, maka nanti turunan 2-nya bagaimana? 24x min 160. Lalu saya substitusikan x-nya ya. X-nya adalah 10 per 3. Dan x-nya itu adalah 10. Ya. Yang ditanya, mintanya maksimum. Kalau mintanya maksimum, maka syaratnya yang ini. Nilainya harus kurang dari 0. Mana yang menghasilkan kurang dari 0? Itulah yang membuat nilainya maksimum. Ya. Ya, saya akan masukkan pakai merah ya. 24. 24 dikalikan 10 per 3 dikurangi 160. 24 dibagi 3 itu 8. 80 dikurangi 160 adalah min 80. Nah, di sini ya, dia adalah pembuat nilai maksimum. Kenapa? Karena x itu, x jika kita substitusikan ya, x di sini adalah 10 per 3. Jika kita substitusikan terhadap f aksen 2, menghasilkan nilai kurang dari 0. Maka x yang pembuat nilai maksimum adalah 10 per 3. Ya, coba saya akan masukkan pada saat x-nya 10. Ya, kita masukkan ke fungsi kedua ya, ke sini ya. 24 dikalikan 10 dikurangi 160, hasilnya positif. Karena hasilnya positif artinya ini ya lebih besar dari 0, maka x sama dengan 10 pembuat nilai minimum. Begitu guys ya. Jawabannya adalah E. Nomor 20. Biaya produksi kain sepanjang X meter dinyatakan dengan BX. Ya, ini berarti biayanya itu sudah total ya sepanjang X meter. Rp1.000. Jika semua kain, ini berarti sudah semua kain dijual ya. Harganya adalah ini. Pertanyaannya, laba maksimum. Oke. Laba. Misalkan laba itu adalah fungsi LX ya. Laba itu rumusnya apa sih? Harga jual dikurangi harga beli. Ini kan harga jualnya sudah semua kain ya. Maka tinggal kita substitusikan aja 50x min 2 per 3x kuadrat dikurangi dengan, oh di sini bukan harga beli ya, maaf ya, biaya. Kurangi dengan biaya. Ya, saya kurangi dengan biayanya yaitu, nah ini kan sepanjang x meter. Artinya sudah total ya biayanya ya. Saya kurangi dengan sepertiga x kuadrat min 10x plus 25 ya. 50x min 2 per 3x kuadrat min sepertiga x kuadrat plus 10x min 25 ya. Min 2 per 3 ditambah min sepertiga itu adalah min 1. Maka min x kuadrat 50x tambah 10 plus 60x min 25. Inilah fungsi laba. Agar mencari laba maksimum, maka saya akan buat L aksen X sama dengan 0. Ya, saya turunkan. Min 2X plus 60 sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 60, maka X-nya ketemu 30. Maka 30 meter inilah pembuat kain batik menjadi maksimum labanya. Oke ya, saya bahas 20 soal, semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Cek and recheck kembali ya. Silakan simak video makin privat lainnya. Assalamualaikum.